Nanas. Ini perkenalan saya dengan Pak Subekti Hambali adalah dari papa saya bersama dengan beliau. Jadi terpaut 3 tahun umur beliau. Jadi mungkin cocok ya dari karakter membaca, suka menghasilkan hal-hal yang baru, ide-ide yang baru, explore. Dan akhirnya juga saya lebih dekat dengan Pak Subekti Hambali. Di awal dari saya pedagang komputer di Danmogot, dia sering datang Pak Hambali karena kantor dia adalah di Semarang. Jadi setiap pagi kita buka aja, dia udah hadir. Dia mengijili kita, dia kasih kita pengijilan 15 menit, 30 menit. Setiap kali terus akhirnya dia mengajak saya, yuk kita ke, dengan ada sampai dijemput. Saya dijemput beberapa kali. Terakhir saya ke PA Karawaci juga diajak ya. Dan ini awal dari 3 Alkitab yang dia berikan ke saya, 2 hilang. Satu adalah dia memberikan saya Alkitab di sini, mana ruang baca dia tuh Alkitab bahasa Mandarin ada, Inggris ada, Indonesia ada. Dia bilang, lu mau yang mana? Mau yang Indonesia aja. Akhirnya dia kasih ke saya, tapi tidak tahan lama. Hanya 1 bulan sekian, hilang tuh Alkitab. Dia tanya, kamu punya Alkitab mana? Saya bilang, hilang. Pak Hambali, diambil lagi di atas. Ini buat kamu ya, jangan hilang lagi. Oke. Akhirnya hilang lagi. Hilangnya beda. Sekarang dia ajakin saya makan di Pokarawaci Mall, Sushi Tei. Udah bicara dengan dia sudah lama tentang ya banyak hal lah. Living direction lah, Himalaya salt lah, terus magnet lah supaya industri dia nggak pimpanya supaya lancar, nggak ada karatan. Dia suka suruh saya eksplor, kasih buku, bimbingan banyak. Ya, tapi harus minggu depan dia tanya lagi, ini hasilnya apa? Dan kita harus jawab. Ya. Pada saat itu hilang di Sushi Tei. Saya udah pikir jangan ditanyain lagi ya, ini Alkitab nih. Pas mau PA lagi yang disebut, dia tanya lagi, Alkitabmu mana kon? Aduh, hilang. Wah, dia jengkel sekali, dia langsung naik ke atas, diambil lagi. Dan tahu kan kalau Pak Hambali agak jengkel, dia ngomong apa? Kon, lu jangan go hello lagi ya. Ini Alkitab harus sempat yang benar baca ya, jangan go hello. Akhirnya bukan hanya sekarang Alkitabnya masih ada, itu hanya masalah kecil, tapi saya sudah menjadi di GRI di Kemayoran, saya sudah di CD dan saya melakukan pelayanan di sana juga. Karena bukan tangan beliau, nggak mungkin ini akan terjadi. Dan Alkitab saya hilang 3 kali. Orang lain mungkin nggak ditanya di Alkitab hilang, dia nggak tanya. Tapi saya selalu ditanyai sama dia, Alkitab kamu mana? Makanya sampai 3 kali dikasihnya. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah yang saya kagumi dari Pak Subekti Hambali adalah pada saat dia makan nanas madu yang akhirnya mengalami permasalahan dalam tubuhnya dan harus dioperasi di Singapura. Dan pada waktu itu saya juga ikut di Singapura bersama papa saya, yang saya terkagum-kagum. Pada waktu mau dioperasi, dia bisik sama saya. Dia bilang, wah Tuhan maha baik loh kepada saya. Saya diberikan nanas madu sehingga saya mengetahui ada sesuatu di tubuh saya. Aduh, luar biasa ini orang. Yang mau operasi, mau begituan. Kalau nggak begitu, nggak mungkin. Tangan-tangan Tuhan pasti. Biasa orang kan nggak begitu ya. Pasti dia bilang, oh gara-gara ini, gara-gara itu, apa-apa. Kalau dia nggak, dia hanya senyum dan kenyataan seperti itu. Gitu. Dan yang ketiga adalah Pak Hambali ini banyak menolong bukan hanya saya aja, kepada orang lain juga. Yaitu kalau saya ingin berusaha di mall, selalu dibukakan jalan. Dengan siapa berhubungan, kemana, di mana.
anak saya sakit, istri saya sakit, beliau yang membuka jalan di Karawaci. Yang anehnya dan paling kita kagumi adalah istri saya sakit dan ke Karawaci, beliau sudah siap. Bukannya suruh orang yang dia yang sendiri yang hadir untuk kita, jadi dia udah siap. Kan mestinya suruh orangnya bisa ya, kalau usah dia itu setiap hari. Karena itulah kesaksian saya yang kalau bukan dari tangan Tuhan nggak mungkin dia sampai begitu. Keempat adalah buku. Saya banyak dikasih buku sama beliau, sama print-printannya banyak sekali. Buku terakhir yang dia kasih saya adalah riwayat hidup dia. Kasih Tuhan selalu pasti, walaupun zaman terus berganti. Itu terakhir buku yang dia kasih itu mungkin akhir 2019 awal 2020 COVID. Jadi sejak itu kita sudah agak tidak kontak dengan beliau. Dia berada di Singapura, saya ada di Jakarta. Dan beliau sempat tanya, "Lu kesini dong, wah Singapura." Saya bilang, "Saya nggak bisa, kan karantina." Saya balik pun karantina. Akhirnya saya sering untuk telepon aja LDR begitu ya sama dia, tapi kayaknya nggak intens. Jadi terakhir yang saya ingat adalah saya baru sadar 2 bulan yang lalu saya datang ke sini bulan Oktober, ketemu beliau sama papa saya, bahwa dulu yang di Singapura dia pernah tanya sama saya, "Bang, tolong dong minta websitenya yang dulu saya kasih, tolong kamu kasih ke saya." Saya nggak mengetahui bahwa itu komputer baru. Saya pikir komputer lama dia dibawa ke Singapura. Ternyata adresnya dia nggak tahu. Jadi dia sampai sekarang ya dia nggak tahu. Dan sampai Jakarta baru saya tahu, oh ternyata dia minta saya. Dia nggak tahu adresnya. Karena saya sering hubungan komputer. Karena kan saya seorang programmer juga. Jadi dia suka sering tanya, gimana caranya ini, gimana caranya itu. Ya, akhir kata ya, walaupun saya sangat bersedih sekali kehilangan paham balik, tapi kita harus melewatkan paham balik. Karena sekarang sudah bersama Tuhan Yesus di surga. Selamat jalan paham balik surga. Karena tidak mudah dilupakan. Sampai berjumpa di surga.